Jadi gitu Bang, kita kejar Pratikno. Ya udah, hari ini kita kejar Pratikno dong. Jadi Eko itu kaki tangannya. Jadinya kemungkinan Eko ini eksekutor di lapangan. Eksekutor lapangan. Pratikno ini bermain di UGM. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat itu Pratikno itu mantan ketua KPUD Solo. Bukan. PRT saya salah, maaf. Pratikno itu rektor UGM saat itu. Ya. Nah, sekarang ini Menko-nya Pak Prabowo. Jadi kami meminta kepada Pak Prabowo, karena sidang ijazah ini akan dimulai, lebih baik Pak Prabowo ini copot yang namanya Pratikno supaya tidak mengganggu persidangan. Oh, emang abang dapat info apa bahwa Pratikno akan mengganggu persidangan ini? Ya artinya kan hari ini kan dia punya jabatan. Ya. Ya secara tidak langsung pastilah ada pertimbangan lah nantinya. Makanya supaya aman persidangan ini, segeralah Pratikno dicopot. Jangan sampai nanti kami rakyat ini yang mencopot Pratikno dengan cara kami gitu kan. Nah, selanjutnya begini, karena kita kan berkawan di gerakan di aktivis ini kan punya kawan kan ya, karena abang kita juga aktivis yang cukup lumayan dikenal, legend gitu kan. Nah, hadirlah ini juga anak didik abang saya, dan dia tadi malam telepon dengan saya dibilang, Tam, lo kejar terus tuh, lo lawan terus untuk membuktikan kebenaran, harus berani lawan katanya. Gua ada di belakang lo. Nanti suatu saat gua akan turun, gua akan ngomong, gua akan bongkar. Ijazah itu gua sama Eko yang antar di Pasar Pramuka. Nah, Ya itu Pratikno otaknya. Otaknya Pratikno, tapi kawan kita ini dia tahu betul soal itu, soal siapa relawan Jokowi, dan kalau saya sebutkan namanya pasti kenal. Artinya ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak tegar juga, saya mau nangis sebenarnya. Mau teriak-teriak nangis gitu. Cuman kalau majekot. Cuman saya lihat yang lain mama pada nangis, masa gue nangis sendiri, laki-laki kan lucu. Jadi menurut saya begini, Mas Roy itu seharusnya polisi itu jangan melakukan penangkapan seperti yang katanya seperti G30 SPKI gitu. Karena apa? Karena kami ini hampir seminggu sekali itu kan wajib lapor. Betul. Dan selalu hadir gitu kan, nggak pernah nggak gitu. Bang Rustam nggak pernah absen. Nggak pernah absen, karena kalau absen nggak dikasih duit gitu. Jadi maksudnya polisi itu sebenarnya baik lah gitu loh pada kami, tapi kok saya bingung ketika kemarin tuh kok ganas gitu kan. Artinya saya melihat ada apa nih. Oh, pikiran saya mungkin ini ada tekanan dari atas gitu loh, terutama dari Joko Widodo yang hari ini ke Lampung dan didemo oleh emak-emak di Lampung gitu loh. Nah, karena itu saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih peduli kepada bangsa ini, supaya Jokowi itu didemo terus di mana dia ada gitu loh, di mana dia datang. Karena kalau presiden yang ijazahnya palsu, jangan sampai dia bohongin kita lagi. Apalagi yang dia mau angkat nanti anaknya yang namanya Gibran itu, yang katanya tadi Bang Agus itu ijazahnya nilainya bla 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 gitu. Nah, Kok bla bla bla. Ya, lanjut. karena nggak tahu nilainya ada apa enggak kan gitu kan. Iya. Nah jadi ada tangga. Nah jadi ketika dia 6 bulan itu, tadi saya mendengar ceritanya 6 bulan itu temannya nggak tahu Gibran ini ada dalam tiap harinya, saya dugaan saya Gibran ini kesana berobat gitu loh. Nah, bukan buat sekolah kalau menurut saya, karena isu yang berkembang dulu itu kan, menurut keyakinan saya informasinya itu Gibran ini kan terkena narkoboy gitu loh. Nah jadi dugaan saya seperti itu. Itu masih dugaan ya? Dugaan. Tapi adalah sentingan-sentingan kabar. Dulu waktu temen senior saya ngomong dia pernah berobat di Pondok Indah gitu loh. Adalah masuk di telinga saya. Tapi itu anggaplah itu urusannya nanti ke depan di 2029 ya. Saya yakin juga dengan
adanya ijazah palsu Gibran yang terbongkar ini, ijazah yang tidak ada ini, saya rasa Gibran sulit lah untuk maju lah. Mendingan diganti lah sama Jokowi lagi gitu. Nah, jadi ketika ijazah itu mulai ramai, saya korlap waktu itu ke Solo. Saya kaget juga, kok saya jadi tersangka gitu loh. Padahal sih saya orang baik gitu loh. Artinya saya nggak macem-macem gitu. Emangnya Pak Roy Suryo bukan orang baik? Ya lebih baik saya gitu loh. Karena saya kan cuma teriak-teriak Jokowi jasanya palsu, Jokowi jasa palsu. Tiba-tiba saya jadi tersangka gitu loh. Padahal yang ngajarin saya Egy Sujana itu. yang suruh bilang, yang bilangnya katanya, saya masih bilang diduga, saya diomelin sama Bang Egy waktu itu kan. Egy Sujana. Jadi ketika saya podcast itu, saya bilang diduga ijazah Jokowi palsu, saya diomelin sama Bang Egy nih. Kenapa? Wah, saya bilang duga, udah palsu gitu kan. Akhirnya pas saya bilang palsu, saya tersangka, kurang ajar. Nggak taunya Bang Egy sekarang ke Solo. Lebih kurang ajar mana gitu. Nah, tapi Bang Rustam nggak tahu ya waktu Bang Egy ke Solo itu sama Damai Hari Lubis. Oh, saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya ikut pasti. Jadi perkembangan selanjutnya itu kan, ini ketika Dr. Tifa, Mas Roy jadi bodor kelawak. Jadi gini, ketika Mas Roy, Dr. Tifa, Rismond mengupas soal ijazah Jokowi gitu kan, wah saya bingung nih. Ini orang pada ngomongin ijazah Jokowi mulu selembar kertas gitu kan. Gue mau ngomong apa, gue nggak tahu apa-apa. Tapi kalau di bajunya Michael ini yang kata ijazah Jokowi tidak ada, saya membantah. Oh, kenapa? Karena saya melihat sendiri sewaktu gelar perkara khusus, ijazah Jokowi itu ada, tapi palsu. Karena kacamatanya masih pakai yang itu, kumisnya pakai yang itu, bibirnya pakai yang itu. Coba kalau diganti fotonya itu pakai rambut Jokowi yang tipis belah kiri gitu kan. Yang giginya dulu dong. Iya, yang giginya agak bopel-bopel gitu kan. Nah, selanjutnya begini. Inilah yang membuat saya itu mencari jalannya gitu loh. Ya. Ketika saya melihat ijazah itu, emang ijazah itu agak berbeda. Saya jarak 1 meter setengah, saya udah intip aja gini, ting gitu kan. Wah, ini mah palsu. Saya bilang ke polisi, polisi ini palsu nih, saya bilang. Kok bisa tahu dari jarak semeter, Bang? Iya, karena kan pertama fotonya itu. Kedua itu saya melihat, kok kertas ijazahnya kayaknya putih gitu loh. Kayak baru ya? Kayak baru. Kalau yang itu kan pasti agak kuning-kuningan, agak buram gitu kan. Mungkin Bang ijazahnya sekali 6 bulan disikat atau dicuci. Mungkin juga pakai rinso, dibekuk gitu kan. Nah, dari situlah saya berkembangnya begini. Oh, kalau Bu Lenda Neti, tadi kan saya telepon juga Bu Lenda Neti. Oh, nelpon. Tadi saya telepon. Jadi Abang suka berhubungan baik dengan Ibu Lenda Neti? Ya nelpon lah tadi, karena ada meme kan, Bu Lenda Neti kan sakit tuh, yang tangan jadi bus. Ternyata benar nggak? Ternyata saya telepon, dia nggak benar, dia lagi baru mau berangkat ke Riau katanya. Oh iya. Tapi kan sebenarnya ya biar gimana juga kan, kalau menurut saya ya kan, Bu Lenda Neti pada dasarnya baik. Gitu. Dia jadi nggak begini, gara-gara berteman sama Jokowi, itu masalahnya. Benernya mah baik dia mah, Ya. karena kan di TPO juga. Ya tapi gini lah, oke lah, Bu Lenda Neti buat saya ya begitu aja lah, nggak penting lah. Sebelum ke Solo baik ya? Sebelum Solo. Ya kan Elida Neti ikut ke Solo. Oh iya, ya baik lah, saking baiknya dia mengajak saya juga ke Solo gitu loh. Saking baiknya Bang Rustam gitu, tapi nggak apa-apa lah. Jadi udah berapa banyak Bang yang ngajak Bang Rustam ke Solo? Farhad Abbas ngajak nggak? Farhad Abbas pasti, dia kan mau cari duit aja kerjanya gitu. Rasman ya jangan diomongin, lagi di Cipinang sekarang. Kasihan gitu. Hah? Oh, pernah ditawarin uang Bang? Ya itu kemarin-kemarin lah ceritanya lah. Ya saya juga sebenarnya nggak mau ngomongin, karena ditanya saya harus jawab kan. Kalau nggak dijawab kasihan Michael. Ya nggak apa. Berarti kan mungkin
off the record, rahasia, nggak apa-apa. Iya, jadi gini, saya kan saya bercandaan tadinya nih sama si Rahmat Imran, sama si Arif. Mau ada jenderal tadinya kan gitu, mau ketemu si Rahmat Imran suruh saya ketemu. Jenderal ini bintang lah katanya gitu kan, tak bener tangga saya nggak tahu. Ya jenderal pasti bintang sih bang. Bintang lah. Iya, kan bintang ada juga, ada yang besar dan kecil. Bintang kecil ya. Nah jadi tadinya oke Senin, ternyata Senin belum masuk. Mas Arif itu dengar, dia telepon Arif nih si Rahman di rumah saya. Nih Bang Rustam nih mau apa nama? Dia bilang katanya mau RG gitu. Terus saya bilang, gua mah kalau di bawah 25 apa 30 gua nggak mau, gua bilang gitu. 25-30 itu apa? 25M. 25M. Iya kan? Makanya dengan angka segitu banyak yang pengen jadi tersangka juga kayak saya gitu. Banyak tersangka demi 25M. Iya banyak juga, kenapa nggak gua aja kayak gitu kan? Bahaya ini. Lanjut. Akhirnya disampaikan ke Rasman. Mas Arif ini nyampein ke Rasman. Nah pas begitu saya telepon Mas Arif, Mas ini kita bercandaan nih, bilang aja iya kalau si Rahmat Imran ini ngomong sama si Rahmat. Oh iya. Akhirnya dengan kan lagi sakit nih Rahmat Imran nih, naik motor tadi sama kakaknya nih ke Ciganjur nih, sakit-sakit dibela-belain gitu kan. Datanglah. Akhirnya dia ketemu, katanya Bang Rustam itu katanya ini kemahalan kalau 25 mah gitu. 25 kemahalan. Iya katanya. Kalau 3 sampai 5M boleh lah ntar diusahain gitu kan. Oh 3 sampai 5M boleh lah gitu ya. Itu berarti dia potong. Nah itu dia. Terus saya gini dong, saya kan bukannya saya nggak punya duit saya banyak gitu kan. Terus saya bilang aja, wah kalau segitu batal, saya bilang gitu kan. Padahal kita nggak punya duit juga gitu. Akhirnya besoknya Rasman marah-marah sama saya tuh. Akhirnya di iNews marah-marah Iya ya? marah-marah, saya bilang, kalau nggak mau jangan dipaksa dong, saya bilang gitu. Ya. saya teringat bang, waktu itu di Rakyat Bersuara di iNews, si Rasman atau Farhat ya, saya lupa salah satu. Saya punya info A1, Iya. sebentar lagi salah satu dari kalian RJ. Iya. Bahkan sedang nego soal jumlah uang. Iya benar. Berarti ini maksudnya ya? Iya, tapi dia kan saya bohongin kan gitu kan. Boleh dong bohongin orangnya Jokowi kan. Masa kita terus dibohongin. Nah, selanjutnya yang menarik buat saya. Ini ijazah ini kalau menurut saya harus diselesaikan. Ya. Karena saya meyakini ijazah ini palsu, pasti ada yang buat. Nah, yang buat itu nanti dulu, ini belum dulu. Nah, saya mulai tanya-tanya dong. Ternyata tangan Tuhan ini turun ya kan? Oh, Wah, saya nggak tahu tangan Tuhan turun kayak gimana gede aja kan? gede banget kali. Nah, ternyata ada orang perempuan ngaku sama saya. Oh, Bang, itu ijazah itu saya yang buat. Maksud saya ikut membuat ke pasar Pramuka bersama Eko Sulistyo, Eko Panjul. Siapa? Ulangi. Tahun berapa tuh? Hah? Tahun berapa dia bikin? Ya baru tahun-tahun kemarin lah. Perempuan. Dia bikinnya tahun berapa? Ya 2012. Jadi ketika gubernur. Jadi waktu Gubernur. mau jadi gubernur, mereka membuat ke pasar Pramuka. Iya, dan orang ini dalam konferensi pers juga ditelepon sama Eko katanya. Wah, saya ditelepon Eko supaya jangan ikutan, suruh pulang. Itu yang pertama. Jangan ikutan apa? Jangan ikutan ijazah palsu. Oh, jangan bergaul sama abang gitu. Iya, jangan ikut ijazah palsu gitu. Waktu itu dia ikut kita podcast kan? Iya, Mbak Mary tahu lah. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang menarik buat saya juga ada orang lain lah yang bilang tadi malam saya juga komunikasi sama dia gitu. Nah, dari nama Eko itu saya kejar lah Eko. Ya alhamdulillah setelah saya kejar itu Eko sampai hari ini nggak nongol. Eko siapa? Kok nggak nongol? Alhamdulillah sih bang. Eko Sulistyo nggak artinya emang itu orang pembuatnya. Oh, Kalau dia nongol, Tunggu dulu. Eko siapa? Eko Sulistyo, Oh iya. mantan ketua KPUD Solo, pernah menjabat ketua KSP, menjabat juga komisaris PLN, yang apa saat itu dikatakan oleh Bang Bitor Suryadi. Akhirnya pencarian itu saya kejar terus. Saya kejar terus sampailah kepada saya dengan temannya Mas Eko ini, Eko Sulistyo, Eko Panjul. Jadi kalangan aktivis ini mengenal Eko Sulistyo itu Eko Panjul. Kebetulan Eko ini kadernya abang ipar saya, almarhum Nuku Sulaiman. Nah, saat itu ketemulah orang yang dekat dengan Eko. bener ini gambarnya ya bang? Oh iya, itu Eko. Nah ini gambarnya nih.
Ya. Nah, inilah gambar Eko Sulistyo. Jadi kalau ada yang mengenal di mana alamatnya, ya mungkin bisa ke sentanatv@gmail.com atau ke rustameffendi@gmail.com. Ada nggak? Oh ya, pokoknya Jadi, gitulah. jadi setelah itu saya melakukan investigasi, saya cari siapa orang yang dekat dengan Eko. Kawan-kawan senior pada bilang kalau nyari Eko itu gampang, tanya aja sama Isti Nugroho. Akhirnya saya ketemulah dengan Isti Nugroho, Bang Isti. Saya bilang, Bang Isti, bagaimana si Eko? Saya bilang gitu. Udah Tam, lu jangan ngejar-ngejar Eko dong. Dia bilang gitu. Eko itu bukan otaknya. Terus otaknya siapa dong Bang yang harus kita kejar? Itu Pratikno. Pratikno tuh otaknya, itu lo harus kejar. Selain dia menterinya Prabowo juga dia punya duit, dia bilang gitu. Oh jadi gitu Bang, kita kejar Pratikno. Ya udah hari ini kita kejar Pratikno dong. Jadi Eko itu kaki tangannya, Jadinya kemungkinan Eko ini eksekutor di lapangan. eksekutor lapangan. Pratikno ini bermain di UGM. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat itu Pratikno itu siapa? Pratikno itu mantan ketua KPUD Solo. Bukan. Berarti saya salah, maaf. Pratikno itu rektor UGM saat itu. Ya. Nah, sekarang ini Menko-nya Pak Prabowo. Jadi kami meminta kepada Pak Prabowo karena sidang ijazah ini akan dimulai, lebih baik Pak Prabowo ini copot yang namanya Pratikno supaya tidak mengganggu persidangan. Oh, emang abang dapat info apa bahwa Pratikno akan mengganggu persidangan ini? Ya artinya kan hari ini kan dia punya jabatan. Ya. Nah, ya secara tidak langsung pastilah ada pertimbangan lah nantinya. Makanya supaya aman persidangan ini, segeralah Pratikno dicopot. Jangan sampai nanti kami rakyat ini yang mencopot Pratikno dengan cara kami gitu kan. Nah, selanjutnya begini, karena kita kan berkawan di gerakan di aktivis ini kan punya kawan kan ya karena abang kita juga aktivis yang cukup lumayan dikenal, legend gitu kan. Nah, hadirlah ini juga anak didik abang saya. Dan dia tadi malam telepon dengan saya dibilang, "Tam, lo kejar terus tuh, lo lawan terus. Untuk membuktikan kebenaran harus berani lawan," katanya. "Gua ada di belakang lo. Nanti suatu saat gua akan turun, gua akan ngomong, gua akan bongkar. Ijazah itu gua sama Eko yang antar di Pasar Pramuka." Nah, Ya itu Pratikno otaknya. otaknya Pratikno, tapi kawan kita ini dia tahu betul soal itu, soal siapa relawan Jokowi, dan kalau saya sebutkan namanya pasti kenal. Artinya kepada seluruh rakyat Indonesia yang menonton acara hari ini, kepada kepolisian pun, kejaksaan, harus betul-betul hati-hati memutuskan kasus ijazah Jokowi ini. Karena apa? Ketika polisi menyatakan ini identik, ketika UGM bilang ini asli dari... Enggak. UGM tidak pernah bilang asli, UGM hanya pernah bilang UGM pernah memberikan ijazah kepada seseorang bernama Joko Widodo. Ya, oke lah. Hanya sebatas itu aja. Oke, seperti itu. Tapi kami di kalangan aktivis, saya menginvestigasi bahwa ijazah itu dibuat oleh Eko Sulistyo. Jadi harus hati-hati. Ijazah ini memang palsu, ada yang membuat. Masalah ini bisa dijadikan masuk di dalam UGM, bisa dinyatakan identik dengan polisi. Jokowi saat itu adalah presiden. Presiden mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan apa saja. Jokowi mampu membunuh orang. Buktinya KM 50. Jadi artinya apa aja bisa dia lakukan untuk menutupi kejahatannya. Tapi saya meyakini segala kejahatan dan kebohongan tidak akan bisa ditutupi dengan sempurna oleh manusia. Artinya dengan investigasi saya sangat meyakini ijazah Jokowi memang dibuat di Pasar Pramuka, dan para pembuat yang ikut itu adalah kawan-kawan saya. Pasar Pramuka di mana itu? Pasar Pramuka itu di Jakarta Timur. Iya. Jakarta Timur. Jadi Tapi sudah terbakar. Terbakar atau dibakar kita nggak tahu. Sudah dibakar atau terbakar kita tidak tahu, karena Jokowi mampu melakukan apa aja. KM 50 dibersihkan, apalagi soal ijazah gitu loh. Jadi
harus benar-benar hati-hati karena Eko ini bukan sekali dua kali namanya disebutkan. Udah berbulan-bulan Ya. Eko Sulistyo ini, dan sampai hari ini Eko juga tidak berani tampil walaupun itu udah kedengeran di kupingnya. Dan Kata-kata buat Eko. kata-kata buat Eko jangan jadi kucing meong. Jangan penakut. Kalau memang lo yang buat, lo ngaku. Semua kawan-kawan aktivis tahu, Eko otak dari pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Pada seluruh rakyat Indonesia mohon dukungannya untuk mengawal kasus ijazah Jokowi ini dalam sidang Mas Roy dan Dr. Tifa. Agar apa? Agar hakim dapat memutuskan dengan seadil-adilnya dan seberani-beraninya. Ketika Jokowi ijazah itu nyata memang betul palsu, harus berani menyatakan palsu. Kalau tidak, saya yakin tetap palsu. Jadi dalam persidangan ini saya meyakini ada dua hal. Menurut keyakinan saya ya Pak. Iya. Ada dua hal yang akan Menurut keyakinan saya seperti si Panji kemarin tuh. Iya. Ada dua hal yang akan diputuskan oleh hakim. Ya. Yang pertama, hakim ini tidak akan menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Oh, tidak akan Tidak menyatakan akan. asli. Tidak akan menyatakan asli. Menyatakan palsu? Dia akan menyatakan ada dua kemungkinan. Ah. Menyatakan palsu atau disponering. Waduh. Tapi Disponering. tapi hakim tidak akan menyatakan ijazah ini asli. Kenapa, Bang? Karena Prabowo juga tahu ijazah ini palsu. Oh, gitu. Nah, Bang Sam. Iya, iya, iya. Kalau Jokowi berani hadir nggak nanti di persidangan? Nah, itu dia, Bang. Jadi kan tinggal berapa kali sidang lagi Pak Jokowi harus hadir di persidangan sebagai saksi pelapor alias korban. Nah, ini prediksi Bang Rustam nih. Kayaknya Bang Rustam kan barusan punya prediksi yang kuat tuh. Tidak akan dinyatakan asli. Pak Jokowinya datang nggak kira-kira? jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu ada kemungkinan datang, ada kemungkinan enggak. Itu semua orang juga tahu, Bro. Jadi menurut saya Jokowi nggak akan berani hadir. Jokowi tidak akan berani hadir. Makanya hari ini dia bilang wah dia akan keliling-keliling Indonesia. Ya. Nanti akan tiba waktunya dia akan bilang saya ada di ujung Berung gitu. Itu. Cuma di Bandung itu. Iya, pokoknya dia nggak bisa hadir gitu loh. Nah karena apa? Saya akan meyakini ketika Jokowi ini hadir, wah ini sangat ramai, ini antusias sekali nih. Dan pertanyaan-pertanyaan pengacara kita kepada Joko Widodo, saya rasa Jokowi tidak akan bisa menjawab, nggak akan bisa. Pertama yang akan dijawab itu, ini pertama yang akan dijawab. Giginya itu ginsul kok nggak ada yang ginsul, bagaimana? Nah, bisa nggak Jokowi jawab? Saya yakin Jokowi nggak bisa jawab. Itu dioperasi, Bang. Nah, kumisnya. Dioperasi cangkok gigi nih. Ya, sekarang ginsul dia, gigi masih ginsul. Ya. Ya kan kalau dioperasi saya rasa rapi gitu. Kayak Baru-baru jawab hadir aja enggak? buru-buru jawab aja atau enggak. Nah, terus selanjutnya saya merasa kalaupun dia hadir, ini sidang nih akan tertutup sekali gitu loh. Oh, ini menarik nih. Sidang akan tertutup tuh gimana maksudnya? Ya, artinya karena sidang tertutup itu setahu saya hanya boleh dua alasan. Satu, pelecehan seksual. ya, Dan kedua, anak-anak. ya. Jadi Jokowi ini pelecehan seksual atau anak-anak menurut Bang Rustam? Belajar ijazah. Kalau dibilang anak-anak udah tua ya kan? Iya, udah tua kan? Kalau Apakah dibilang- ini perkara pelecehan seksual, Bang? Kalau dibilang- Sehingga harus ditutup persidangannya. Kalau dibilang pelecehan seksual emangnya dia boti. Gitu. Jadi pokoknya Jokowi akan melakukan alasan apa aja lah yang dia bisa atur supaya dia itu tidak hadir di pengadilan gitu loh. Oh iya. Karena Gimana Bapak Iman? Hah? Bapak Iman. Bapak Iman kemarin saya nonton TV-nya dia ngomong gitu kan, kayaknya mulai agak-agak ini juga dia. Tapi Pak Iman jangan dibawa dulu, kasihan dia. Sebab duitnya habis sama para tabas. Tapi dia sempat bilang, para tabas sempat bilang begini, Pak Iman pelit kata gitu. Cuma ngasih sekian juta gitu. Oh, cuman sekian juta, sekian Iya, juta. para Dia maunya penonton. sekian M gitu. Ya namanya juga para tabas. Iya, iya, iya. Nah, jadi saya minta dukungan kepada rakyat Indonesia untuk mengawal kasus ini
jangan sampai Jokowi ini bertingkah lagi gitu loh. Oke. Karena Jokowi ini nggak tahu diri kalau menurut saya gitu, Mek. Nggak tahu dirinya dalam arti udah nggak jadi presiden, mau ngatur-ngatur Kapolri gitu loh. Iya kan? Oh, mau ngaku-ngaku Kapolri. Ngatur-ngatur Kapolri. Oh, ngatur-ngatur Kapolri. Kalau ngaku Kapolri nggak mungkin lah maksudnya. Iya, siapa tahu dia pakai baju Kapolri. Kalau saya gitu kan. presidennya mungkin Jokowi saya akan jadi Kapolri gitu. Kalau Jokowi hadir bagaimana? Ya, Nah. kalau Jokowi hadir, apakah Bang Rustam akan datang menyalami beliau, memberi pesan kepada beliau, Pak? Misalnya begini nih, misalnya Bang Rustam jadi Pak Jokowi nih, saya jadi Bang Rustam. Pak Jokowi, saya RJ lah 1T gitu misalnya. Oh gitu. Jadi gini, kalau Iya, menurut saya, kalau Pak Jokowi hadir, saya nggak mungkin salaman sama Jokowi. Oh, nggak mungkin? Nggak mungkin, karena saya lihat video mama aja mau salaman tangannya ditepis begini. Kan gitu. Jadi Jokowi ini milih-milih salaman ternyata gitu loh. Oh gitu? Ah. Saya baru denger ini Bang. Ya ada videonya sama dikasih duit di amplop, tangannya ditepis gitu kan. Oh. Jadi Jokowi ini pencitraannya tuh luar biasa gitu. Dan dia nggak, sebenarnya salah dia. Kenapa dia nggak melirik kamera sebelah kanan gitu kan? Sebelah kanannya ada kamera, dia nggak tahu gitu kan. Ya. Nah, kira-kira saya yakin Jokowi nggak akan hadir lah. Nggak akan hadir ya? Nggak akan hadir. Kalaupun hadir, dia pasti akan mengatur sidang ini supaya posisi dia aman. Pertanyaan juga dibatasin, waktu juga dibatasin. Pokoknya membuat dia ini supaya nggak terlihat bodoh gitu loh. Walaupun kita lihat enggak, dia nggak bodoh. Justru karena dia pinter, dia bodohin kita gitu loh. Dengan ijazahnya itu. Kalau menurut saya Bang, kita berkaca kepada persidangannya Kopi Cyanida. Oke. Mereka berusaha membuat sidang itu cepat, Betul. tapi justru karena rakyat terlalu concern dengan itu, terlalu melihat menyoroti itu, jadi lama. Oh, Jadi iya. puluhan kali sidang gitu. Ya kalau perlu Jokowi ini puluhan tahun gitu sidangnya. Biar dia anaknya juga nggak jadi presiden juga gitu. Capek Bang. Nah artinya, Abang tersangka puluhan tahun dong kalau gitu. ya nggak apa-apa itu. Hah? Capek. Capek. Kan tadi dibilang kalau ke Polda kan dikasih duit, masa capek. Oh gitu. Kalau absen kan sudah, makanya absen terus tiap hari nggak pernah ditunda gitu kan. Nah jadi kira-kira seperti itu. Saya mohon dukungannya untuk Mas Roy dan untuk Tifa agar ijazah ini kita kawal supaya Sekarang sudah datang tamu utama kita jauh-jauh dari Bekasi. Ya, Mas Roy. ini dia orang yang akan pra-peradilan di hari Senin besok. Kita tanyai bagaimana kesiapannya, apakah sudah siap menghadapi Jokowi di pengadilan. Kemarin ada penangkapan di jam 7 pagi di hari Jumat dan sampai dilepaskan karena tidak ditahan ya oleh kejaksaan di hari Senin sore. Ya, tepuk tangan semuanya untuk Bapak Roy Suryo. Ayo langsung Pak. Oke, sebentar, saya habisin dulu. Oh ya, habisin dulu. Saya habisin. Ini belum habis, Mas. Enggak, gua maksudnya begitu Pak Roy datang, Bang Rustam langsung disuruh pergi. Nih. Jangan. Lanjut Bang. Sesama itu siapa Pak? Iya. Saya habisin dulu ya. Ini Michael, Habisin dulu sidangnya Jokowi. Iya. Gimana? Michael kurang ajar nih lama-lama. Lama-lama gue jadiin tersangka juga nih. Jadi gini Mas Roy, tadi saya udah ngomong kalau ijazah itu yang buat Eko Sulistyo. Itu dalam persidangan nanti dinyatakan seperti itu. Karena sampai hari ini Eko Sulistyo nggak pernah tampil. Artinya ini dapat membuktikan kalau Eko itu ketakutan gitu loh, berhadapan dengan aktivis juga. Dengan kawan-kawan aktivis yang sampai hari ini memantau Eko Sulistyo. Sampai kawan-kawan bilang, senior saya bilang, aktivis Pijar bilang nanti kalau Eko Sulistyo tampil, nanti kami dari Pijar yang akan lawan Eko katanya. Karena Oke, kira-kira seperti itu. Kalau Bang Rustam sudah yakin sekali bahwa Pak Jokowi tidak akan datang ke sidang. Iya. Jadi kalau sidangnya Pak Roy dan Bu Tifa saja nggak datang, Apalagi sidang saya. apalagi sidang.
Artinya lawan Mas Roy aja nggak berani, apalagi lawan saya. Iya. Kan gitu. Ya bukannya saya Tapi nantangin. kita berandai-andai. Di sini ada, di tengah sini ada Pak Jokowi dan Bang Rustam boleh menanya satu pertanyaan. Iya. Apa yang sampai di benak Bang Rustam? Coba satu pertanyaan. Dar gitu. Apa? Lo mancing-mancing gue supaya gue ntar gue dikejar. Jadi gini, pertanyaan saya gampang. Ya. Pertanyaan saya gampang, saya akan manggil orang-orang make up ya kan, yang bisa mendandani Jokowi seperti di fotonya. Nanti akan saya suruh bawa kumis yang mirip, Kumis-kumisan. ya kacamata, rambut yang belah tengah, saya suruh dandanin. Ini orang ini kalau didandanin mirip kan dengan di fotonya. Kira-kira seperti itu. Michael, Mas Roy. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.